A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Ikrar Raffi Hakiki akan membahas kitab tafsir tentang Tafsir Maudu'i li Suwaril Qur'anil Azim karya Abdul Hamid. Di sini saya Al-Fakir memilih surat Al-Fatihah. Mengapa memilih surat Al-Fatihah? Saya sangat tertarik dengan surat Al-Fatihah ini. Bagaimana tidak, kita ini saking pentingnya dalam waktu dalam waktu satu hari, ya kita ini paling sedikit itu membaca 17 kali dalam sehari membaca surat Al-Fatihah. Dan ya sangat terasa betul Al-Fatihah ini karena tiap hari dibaca paling sedikit 17 kali. Maka saya sangat tertarik untuk membahas surat Al-Fatihah yang dimana ya Al-Fatihah ini kita selalu baca setiap hari ya minimal 17 kali itu. Di sini saya akan membahasnya dimulai dari ayat ke-6 saja karena ya saya sangat tertarik dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Di sini yaitu ihdinas siratal, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ketika orang-orang itu membaca ayat Quran secara sekilas, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, orang-orang kan akan berpikir di dalam kepalanya memiliki gambaran itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Apakah seperti jalan yang lurus tanpa ada belokan, pertigaan? Tentu bukan. Maka dijelaskanlah siratal mustaqim itu di dalam ayat ini. Mari kita mulai. Yaitu ayat sabitna ala tariqil mustaqimi wa arsyidna ila nahjil qawimi. Yaitu sabitna ala tariqil mustaqim, ihdina di sini. Ya Allah tunjukkanlah di sini, yaitu sabitna ala tariqil mustaqim, tetapkanlah kami atas di jalan yang lurus ini, wa arsyidna ila nahjil qawim, yaitu ihdina, ya, permintaan kita kepada Allah ini yaitu untuk ditetapkan di jalan yang lurus ini dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi di ihdina ini memintanya sekaligus, yaitu meminta untuk ditetapkan dan untuk ditunjukkan. Jadi di kalimat ihdina ini, siratal mustaqim, ihdina ini ya kita ini meminta untuk ditetapkan dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Wal hidayatu dilalatun bilutfin. Dan hidayah itu dilalatun bilutfin, itu petunjuk dengan yang lembut atau mengajak dengan cara yang lembut. Ya, karena Allah itu Tuhan, yaitu Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hidayah itu adalah petunjuk dengan yang lembut. Walidzalika tusta'malu fil khairi. Dan hidayah ini identik selalu digunakan untuk dalam kebaikan. Wa idza mastu'milat fi ghairihi yuradu biha hina idzin at-tahakkumi. Dan apabila mastu'milat digunakan fi ghairihi, digunakan untuk selain kebaikan, nah ini kembali kepada kebaikan, yuradu biha hina idzin at-tahakkumi, maka itu bermaksud untuk at-tahakkumi, itu mengolok-olok atau menantang. Ya, Allah di dalam Al-Quran kita banyak menemukan Allah ini menantang pada orang kafir, musyrik, ahli kitab dan lain sebagainya. Nah, ini kama fi qoulihi ta'ala wahdukum ila siratil jahim. Surat As-Saffat ayat 23, yaitu
Artinya tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka. Nah, di sini kan ada kata fahduhum, hada, yahdi, yaitu menunjukkan apakah di sini menunjukkan kepada kebaikan, apakah neraka ini baik? Tidak, neraka ini buruk. Maka ketika kata hidayah ini hada yahdi digunakan kepada selain kebaikan, yaitu digunakan sebagai olok-olokan atau sebagai tantangan, yaitu bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Tunjukkanlah mereka pada jalannya, tunjukkanlah mereka pada neraka. Ini tantangan bagi orang-orang yang non muslim ini kepada orang kafir ini. Ya Allah tantang, ya tunjukkanlah mereka kepada neraka itu. Lalu wal muradu minha fil Qur'anil Karim, dan maksud dari hidayah ini dalam Al-Qur'an, yaitu kita bisa menemukan di antaranya yang pertama imma hidayatul bayani wal irsyadi, yaitu hidayah yang bersifat atau berbentuk penjelasan dan petunjuk. Wa dzalika bi irsari rusuli wa inzalil kutubi. Kama fi qouli ta'ala. Dan untuk hidayah yang bersifat penjelasan dan petunjuk ini itu bi irsali rusul, yaitu dengan mengutus rasul-rasul, wa inzalil kutubi, dan menurun kitab-kitab, yang di antaranya ya kitab Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Nah, di sini kama fi qouli ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat As-Sajdah ayat 24. Yaitu yang artinya dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi waja'alna minhum a'immatan, itu, dan kami jadikan di antara mereka itu a'immatan, jama' min imamun, itu pemimpin-pemimpin, yahduna yang memberi petunjuk dengan perintah kami, lama sabaru ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang meyakini terhadap ayat-ayat kami. Jadi lalu ada juga di surat lain dikatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwamu wa yubasysyirunal mu'minina alladzina ya'lamuna sholihati anna lahum ajran kabira. Surat Al-Isra ayat 9, yaitu artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar kepada orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Jadi di Al-Qur'an ini, yaitu di agama Islam ini, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai akhirul anbiya wa khatamun nabi, akhir nabi dan penutup para nabi, yang dimana Al-Qur'an ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Begitu Islam menjadi penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dan Nabi itu penyempurna ajaran-ajaran dari Nabi sebelumnya. Maka dikatakan yahdi lillati hiya aqwam, yang menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus, kepada yang lebih tegak. Wa yubasyirunal mu'minina, dan kabarkanlah kepada mereka, wa yubasyiruna, dan kabarkanlah kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira, yaitu kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwasanya bagi mereka ajran kabiran, yaitu memiliki pahala yang besar atau ganjaran yang besar. Nah, di sini mukmin itu, orang beriman itu pasti sudah mendapatkan pahala di sisi Allah, karena dia ini sudah beriman, sudah tasdik bil qalbi, sudah meyakini dalam hatinya, yaitu bahwa dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul dan lain sebagainya. Tetapi tentu setiap mukmin itu ya ada saja mukmin yang tidak mengerjakan amal soleh. Maka bagi mukmin yang mengerjakan amal soleh itu akan
annalahum ajran kabiran, yaitu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, jadi yang mukmin itu kalau tidak mengerjakan amal soleh ya tidak mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, ada ganjarannya tapi tidak sebesar mereka orang yang sudah beriman lagi mengerjakan amal soleh. Nah, lalu selanjutnya ada juga hidayah di sini berbentuk taufik. Wa imma hidayatu taufik minallahi ta'ala litamassuki bil haqqi wa tsabata alaihi. Nah, dan ada juga di sini hidayah berbentuk taufik, yaitu restu atau ridho dari Allah minallahi ta'ala litamassuki bil haqq, untuk berpegang kepada kebenaran, wa tsabata alaihi, dan istiqomah. Nah, sabat ya tetap atau istiqomah alaihi ini kembali kepada hak, itu istiqomah di dalam kebenaran. Nah, jadi kama fi qaulihi subhanahu innaka, seperti diucapkan oleh Allah atau difirmankan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah Al-Qasas ayat 56. Nah, di sini maknanya sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, jadi seingat Al-Fakir ini, di ayat ini bahwasanya Allah ini sedang menegur Nabi, sedang memberi peringatan kepada Nabi, yaitu tatkala yaitu Nabi memiliki seorang paman yaitu Abu Thalib yang sangat sayang kepadanya dan membelanya di dalam dakwah, melindunginya di dalam dakwah. Akan tetapi Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Abu Thalib ini tidak masuk Islam, maka di situ Nabi selalu berdoa meminta kepada Allah, menangis dan sebagainya untuk agar Abu Thalib ini bisa masuk Islam. Nah, maka ketika itu Allah menegur Nabi bahwasanya innaka la tahdi, bahwasanya kamu ini tidak bisa memberikan hidayah, memberikan taufik, ya karena taufik itu mutlak, cuma dari Allah aja. Nah, di situ ya Nabi itu ya sekelas Nabi Muhammad, ya seorang Nabi, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan taufik, tidak bisa memberikan hidayah atau taufik bagi orang yang dicintainya. Nah, walakin Allah yahdi may yasha, bahwasanya Allah ini memberikan hidayah taufik ini kepada yang dia kehendakinya, yaitu Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah dan taufik, maka itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa bagi kita ini yang sudah mendapatkan hidayah dan taufik, yaitu Allah berikan nikmat untuk berada di dalam Islam ini, untuk diberikan nikmat akan keimanan ini, maka ya taufik ini nikmat yang besar, yaitu apa, itu hak dan mutlak dari Allah. Jadi itu nikmat yang luar biasa. Ya seperti kisah siapa itu Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke atas bahtera, tapi ketika itu anaknya menolak, ya itulah bukti bahwasannya innaka la tahdi man ahbabta, bahkan sekelas Nabi pun kamu ini tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Maka bahwasannya hidayah taufik ini mutlak datangnya dari Allah, dari Allah. Wa qauluhu aidon, dan dikatakan juga di ayat lain, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab, yaitu artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi ini ulaika alladzina hadahumullah, itu orang-orang yang Allah ridhoi, yang Allah restui untuk mendapatkan untuk mengikuti yang benar ini. Nah, lalu selanjutnya wa hadhil hidayati ahammu ma yahtaju ilaihil insanu fi hayatihi, dan hidayah yang berbentuk taufik ini, hidayah yang litamassuki bil haqqi wa tsabata alaihi, hidayah yang untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan istiqomah di dalamnya, ini yang ahammu, yang sangat penting, ma yahtaju ilaihil insanu, yang dibutuhkan oleh seorang
manusia fi hayatihi di dalam kehidupannya. Karena fala sholaha li hayatihi illa biha. Karena fala sholaha ya kehidupannya ini sholaha solih ya tidak akan baik, kehidupannya tidak akan baik illa biha kecuali dengan adanya hidayah taufik ini. Wala istiqomata lahu illa bitamassuki bihabliha, dan tidak akan bisa istiqomah, tidak ada keistiqomahan baginya illa bitamasuki kecuali dia ini bitamasuki memegang erat tali hidayah ini. Ituriku. Nah, selanjutnya ituriku yang mana jalan-jalan kesesatan ini turiku dolali fil hayati katsiratun, yaitu jalan-jalan kesesatan di dalam kehidupan ini sangatlah banyak. Wa ilaiha, dan oleh karena itu asyarallahu taala fi qaulihi Allah ini memberikan isyarat di dalam firman-Nya, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am ayat 153, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jadi bahwasannya di sini Allah ini mengisyaratkan, yang memberitahu kepada kita bahwasannya jalan yang lurus itu sirati mustaqim, itu sirat ya mufrad, cuma satu dong, itu jalan Allah aja. Jalan yang lurus itu cuma jalan Allah aja, nggak ada jalan yang lain. Akan tetapi wala tatawius subula, bahwasannya janganlah kamu mengikuti subula. Subula ini bentuk jamak dari kalimat sabilun, yang artinya jalan-jalan, bahwasannya jalan kesesatan di dalam kehidupan ini banyak sekali yang sehingga kamu tercerai-berai. Maka ya di sini Allah memberitahukan kepada kita untuk mengikuti siratal mustaqim, itu jalanku yang lurus, jalanku yang lurus, dan jangan sampai mengikuti jalan-jalan yang banyak ini, jalan-jalan sesat yang banyak ini. Ya selaras lah dengan kehidupan kita, yang dimana ya Islam ini sekarang ini terasa ketaatan, patuh terhadap agama itu ya dianggap asing, aneh, ya dianggap asing, aneh, atau ya selalu dikatakan agamis, norak, di mana yaitu zina, maksiat itu sekarang dianggap menjadi tren, keren. Ya naudzubillah. Maka itulah pentingnya kita litamassuk bil haq, yaitu berpegang teguh pada kebenaran dan istiqomah kepada kebenaran tersebut. Tadi walihada alamna subhanahu, dan di dalam ini Allah mengajarkan kita wahwa rahmanur rahim, yaitu Allah yang dialah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang baik dan perkasa. Annas alahu hadhil hidayah, agar kita meminta hidayah ini fi kulli yaum, yaitu setiap hari, marratin katsiratin, itu di fi kulli yaum, tiap hari, marratin katsirah, itu berkali-kali. Jadi ya kita ini meminta hidayah kepada Allah ini di dalam ya, setiap hari ini berkali-kali, yaitu kullama waqafna, yaitu setiap kita berdiri, baina yadaihi, yaitu di hadapan Allah, musallina, yaitu ketika sholat, khosyiina, ketika sholat khusyuk, ketika sholat takut kepada Allah, taat, takut kepada Allah. Maka ya kita ini senantiasa meminta hidayah ini, petunjuk kepada Allah ini setiap hari berkali-kali. Itu yang seperti saya bahas di pertama, ya, di antaranya kita membaca Al-Fatihah ini sehari itu minimal 17 kali. Jadi berkali-kali kita ini meminta kepada Allah petunjuk, hidayah, taufik ini.
Wasiratal mustaqim wa tariqul Islam. Nah, dan jalan yang lurus ini yaitu jalannya Islam. Yaitu Islam itu lillahi ta'ala wahdahu. Yaitu berserah diri hanya untuk Allah semata, wal inqiyadi wal izani, yaitu taat, tunduk, patuh li hukmihi wa syar'i, kepada hukumnya dan syariatnya. Wahwa, dan Islam itu ialah dinun jami'ul anbiya, yaitu agama bagi seluruh nabi dan wal mursalin, dan rusul,